Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Dunia IRT 17. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, amin. Alhamdulillah senangnya masih bisa share kegiatan aku pagi ini. Nah, tadi pagi itu sebenarnya aku bangun kesiangan ya, Mam, sekitar jam setengah 6. Sudah nggak sempat lagi tuh bikin video yang masak-masak tadi pagi untuk sarapan dan bekal sekolah, karena sudah kesiangan gitu. Jadi tadi pagi itu aku masak yang gampang ya, yang satset gitu, dadar telur dan sosis saus tiram. Dan ini ya sekarang sekitar jam 7-an setelah antar kakak ke sekolah lanjut mau masak lagi. Untuk aku dan suami, karena aku dan suami juga tidak makan sosis ya, kurang begitu suka nih. Nah, ini aku mau masak sayur lodeh, terus ada ikan kembung goreng, dan ini aku mau buat sambal. Untuk sayur lodehnya isinya tuh simpel saja ya, Mams, kacang panjang dan terong ungu. Tadinya sih mau beli tempe ya, mau ditambahin tempe gitu, tapi karena akunya males ya keluar lagi untuk ke tukang sayurnya, ya udah akhirnya pakai dua macam ini untuk isian sayur lodehnya. Dan seperti biasa kalau aku masak-masak, dua kompor ini harus nyala biar cepat selesai gitu ya masak-masaknya. Nah, di wajan yang putih aku sedang masak untuk sambalnya. Nah, untuk sambal ini stoknya itu harus ada setiap harinya. Jadi sambal ini tuh serbaguna ya, misalnya untuk bikin balado-balado gitu bisa, atau mungkin sebagai cocolan juga bisa. Lanjut di kompor satunya lagi, aku sedang goreng ikan. Nah, tadi sebelum ikannya masuk, untuk minyak gorengnya itu sudah aku taburin dengan tepung terigu dulu. Supaya nantinya ikannya itu nggak nembak-nembak ya. Nah, ini sambalnya sudah matang dan wangi ya. Kemudian setelah selesai membuat sambal, lalu nih sekarang aku mau tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ditumis sampai harum. Nah, ini sebenarnya stok sayuran yang terakhir, jadi di kulkas sudah kosong gitu ya, sayurannya itu tinggal wortel, sisanya 2 kalau nggak salah ya. Mungkin, lusa aku mau belanja lagi ke pasar untuk stok sayuran. Nah, karena musim hujan seperti ini memang enaknya supaya kita tidak repot ya belanja tiap hari ke tukang sayur, ya harus stok bahan makanan. Selain hemat waktu, hemat tenaga, dan pastinya lebih irit ya. Dan ini selagi aku masak-masak, Abizar itu sedang bermain dengan mobil-mobilannya. Alhamdulillah ini tumben sih. Ini masih rapi ruang tamunya, belum berantakan gitu. Nah, ini ikannya sudah matang ya, lalu aku angkat dan ditiriskan. Untuk kompor yang satunya lagi nih, setelah bumbunya wangi, bawang merah, bawang putihnya wangi, kemudian kacang panjangnya masuk, lalu ditambah air sedikit supaya sayurannya itu, sayur kacang panjangnya cepat empuk. Selanjutnya, terong yang sudah dipotong kotak-kotak juga dimasukkan beserta santan instannya. Nah, tunggu beberapa saat, kemudian setelah matang bisa diangkat ya untuk sayurannya. Jadi ini masaknya simple banget, nggak pakai repot. Dan untuk cuaca pagi ini seperti hari sebelumnya ya, mendung berawan, turun hujannya itu gerimisan kadang pagi sampai sore, kadang itu bisa sampai pagi lagi. Nah, ini masakannya sudah selesai, sayur lodeh, ikan kembung goreng, sambal yang tadi aku buat. Dan itu ada juga dadar telur sama sosis saus tiram. Selanjutnya aku mau nyuapin Abizar makan dulu, kemudian aku dan suami baru makan. Dan berhubung pas suami itu masih malu ya makan diambil video, jadi ini aku makannya sendirian di meja makan. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, makan seperti ini saja sudah nikmat sekali ya, Mam, asalkan ada sambal. Walaupun sekarang harga cabai mahal, melejit gitu ya. Nah, tapi tetap ya dibeli. Kalau makan tidak ada sambal itu berasa banget ada yang kurang dan tidak lahap, tidak selera gitu ya makannya. Bener atau tidak nih, Mam, semua? Nah, tadi setelah Abizar selesai makan, terus dia itu minta mandi ya, tapi berhubung akunya masih makan, jadi Abizar itu mandi sendirian. Selesai makan, aku beresin. Ini aku tudungnya nih aku tutup ya untuk lauk-lauknya biar nggak kena debu, nggak kotor juga. Nah, kemudian aku beresin ruang tamu karena nggak enak gitu ya kalau dilihat berantakan.
Biasanya kalau rumah kecil seperti ini sering banget kotor untuk lantainya karena memang ya ruangannya yang ada itu kan hanya segini ya Mams, makan, beraktivitas ya di sini. Jadi kalau nyapu ini harus yang pertama dilakukan setelah masak-masak supaya kotorannya juga segera keluar dan lantainya juga bersih. Nah, kalau rumah sudah rapi dan bersih seperti ini, jadi nyaman sekali ya, Mams, dan akunya juga bisa santai setelah ini. Untuk hari ini, si kakak itu pulang jam 4 sore karena ada ekskul tambahan di sekolah. Jadi aku bisa tidur siang dulu sebentar, setelah sholat zuhur sekalian nemenin Abizar tidur siang. Nah, setelah jemput kakak di sekolah, lanjut lagi ini aku mau buat roti yang sedang viral. Jadi, roti ini terinspirasi dari roti yang di Bangkok, Thailand. Base-nya itu adalah roti susu yang di dalamnya itu dikasih susu dan atasnya diberi taburan susu dan gula halus. Ini rasanya enak, milky, dan lembut seperti kapas ya, lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Nah, di sini aku pakai bahan yang ekonomis dan mudah didapat. Gampang juga sih cara buatnya. Untuk teman-teman, silahkan disimak ya video berikut ini. Untuk yang pertama, tadi sudah masuk ya bahan keringnya itu tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan. Nah, diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan telur yang dikocok lepas dulu, lalu masukkan susu cair. Nah, susu cair ini harus dingin ya dari kulkas, kemudian masukkan secara bertahap. Dan setelah tercampur rata, kemudian bisa diuleni dengan tangan. Tapi di sini aku menggunakan hand mixer ya, supaya lebih cepat ya. Dan diuleni sampai setengah kalis, lalu nanti dimasukkan margarin dan sedikit garam. Lanjut dimixer lagi sampai adonannya itu kalis elastis. Untuk menjadi kalis, mixer adonan itu selama 7-8 menit tergantung dengan mixer yang digunakan yang kalian punya masing-masing ya. Nah, setelah kalis seperti ini, mixernya bisa dimatikan. Tandanya kalau kalis itu kita tarik-tarik seperti ini, adonannya tidak robek ya. Kemudian siapkan mat silikon. Nah, kalau lengket bisa ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian bulatkan adonan. Nah, bagi adonan menjadi 24 gram masing-masing ya. Di sini aku dapat itu sekitar 21 piece. Selanjutnya adonan bisa kita bulatkan seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam loyang, lalu kita istirahatkan selama 1 jam, tutup dengan plastik atau kain bersih ya mams. Kemudian sekarang kita buat diplomat cream. Nah, diplomat cream ini semacam fly ya mam, nanti ini diisikan ke dalam rotinya. Untuk bahannya itu ada di deskripsi dan di video juga. Yang pertama kita siapkan panci, masukkan telur dan gula pasir, aduk hingga tercampur rata dan gula larut. Selanjutnya masukkan tepung maizena, vanili bubuk, aduk lagi hingga tercampur rata.
Setelah bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan susu cair. Nah, susu cair ini dimasukkan secara bertahap supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Selanjutnya, pindahkan panci di atas kompor, masak dengan api sedang, cenderung kecil ya mams. Masak sampai adonan menjadi kental dan mengkilap. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, tandanya adonan itu sudah matang ya mam. Ini masukkan margarin dan butter, aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini sudah mengkilap ya mams untuk flannya. Kemudian kompornya bisa kita matikan, lalu pindahkan ke dalam wadah yang tertutup. Tunggu dulu sampai benar-benar dingin, lalu bisa kita tutup dan bisa kita simpan di dalam kulkas. Selanjutnya kita membuat whipping cream. Untuk bahannya terdiri dari whipping cream bubuk dan air dingin. Kemudian ini di mixer sebentar saja ya mams, sampai warnanya lebih putih dan mengental seperti ini. Dan setelah mengental seperti ini, kita ambil lagi di diplomat cream atau flake cream yang tadi sudah kita buat, yang disimpan di dalam kulkas. Di mixer menjadi satu bersama dengan whipping creamnya. Untuk diplomat cream di mixer secara bertahap dengan menggunakan kecepatan rendah. Nah, ini dia isian untuk rotinya. Ini diplomat cream atau flake cream yang rasanya tuh enak sekali, apalagi dimakan dalam keadaan dingin. Langkah selanjutnya kita membuat buttercream yang terdiri dari margarin dan susu kental manis di mixer menjadi satu. Untuk buttercream ini nanti dioles di bagian atas roti. Nah, ini kita balik lagi ya ke adonan roti. Setelah 1 jam, adonan roti akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama 15 menit dengan api sedang. Nah, di sini aku menggunakan oven tangkring ya mams. Jangan lupa untuk pindahkan loyang dari bawah ke atas atau sebaliknya agar roti itu matang merata dan warnanya itu menjadi cantik. Setelah rotinya matang, kemudian bisa dipindahkan ke dalam wadah plastik tin wall seperti ini. Selanjutnya, bagian tengah roti dilubangi dengan menggunakan gunting. Kemudian isi dengan flake cream satu persatu menggunakan plastik segitiga ya mams. Selanjutnya, bagian atas roti diolesi tipis-tipis dengan buttercream yang tadi sudah kita buat. Nah, yang terakhir taburi dengan gula halus dan susu bubuk. Taburi secukupnya ya mams. Nah, ini dia roti susu Thailand yang viral itu yang setiap hari lewat di beranda YouTube. Akhirnya aku mencoba untuk membuatnya dan rasanya itu enak sekali. Rotinya lembut, milky, creamy. Paling enak itu dimakan dalam keadaan dingin. Alhamdulillah selesai juga videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.